Kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dari amalan-amalan itu akan memberikan manfaat kepada diri kita. Di antara amalan-amalan yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah berpuasa. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ini amalan yang sangat luar biasa manfaatnya untuk kita. Selain berpuasa di bulan suci Ramadan adalah sebuah kewajiban yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untukmu berpuasa. Jadi pada saat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, pertama kita melepaskan kewajiban kita. Kita melaksanakan, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di samping itu kita juga beramal untuk diri kita secara pribadi. Kewajiban kita dengan berpuasa karena ini merupakan rukun Islam. Jika kita sebagai orang muslim berpuasa. Jika kita sebagai orang yang beriman berpuasa tandanya. Tetapi puasa itu bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban kita, tetapi manfaatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Mereka yang melaksanakan ibadah puasa akan dihapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya yakin siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah lalai kepada Allah, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ramadan datang, yang saat ini kita berada di dalamnya, ini adalah kesempatan kita untuk meleburkan, menghapuskan, bahkan menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu. Sangat disayangkan jika pada saat kesempatan yang Allah berikan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi kita tidak lakukan ibadah puasa itu. Karena hakikat puasa itu, kalau saat ini kita berumur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan? Berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan? Ini kesempatannya kita untuk meleburkan dosa-dosa itu. Ini adalah kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita itu. Makanya disebutkan di dalam hadis yang lain, baginda Muhammad SAW menyebutkan, raghima an farajulin adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh merugi kata Rasul, orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan itu, tetapi kita tidak manfaatkan kesempatan itu untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Baik itu dosa yang kita sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tidak kita sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat imanan wa ihtisaban. Berpuasa kita itu karena kita beriman kepada Allah. Dan yang kedua, berpuasa kita itu karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan puasa sebagai rutinitas. Sama seperti sholat 5 waktu kita, jangan sebagai rutinitas. Tetapi itu adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Jangan jadikan puasa sebagai rutinitas kita. Berjumpa dengan bulan suci Ramadan, laksanakan ibadah puasa. Bukan puasa sebagai rutinitas, tetapi itu merupakan pertama kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, niatkan di dalam diri kita, semoga dengan ibadah puasa kita itu
dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain ibadah puasa, amalan yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Quran itu kalau kita lihat di dalam ayat yang lain sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kehidupan kita. Walaupun kita tidak memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak memahami arti dari Al-Quran itu, tetapi dengan niat kita membaca kitabullah sebagai bentuk penghargaan kita, sebagai bentuk penghormatan kita dengan bulan suci Ramadan, maka itu akan menjadi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Quran, paham dan tidak pahamnya, dia akan dijadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembersihan jiwa, dan Al-Quran itu akan menjadi penyelamat kita, penolong kita di akhirat kelak. Di dalam hadis yang lain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa'ani yaumal qiyamah. Ada dua golongan yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mereka yang menahan lapar di siang hari dengan berpuasa kepada Allah. Dan yang kedua, mereka mampu menahan kantuknya, menahan kurangi tidur malamnya untuk membaca Al-Quran. Maka Al-Quran datang pada hari kiamat, yashfa'ani. Dia akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada mereka yang gemar atau yang suka membaca Al-Quran. Ini kesempatan kita. Kalau di bulan lain mungkin begitu banyak kesibukan dunia yang kita lakukan, tetapi tanamkan di dalam diri kita pada saat berada di bulan suci Ramadan, selain kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mungkin itu saja kesempatan ini yang bisa kami sampaikan. Amalan yang harus kita lakukan, jangan sampai tidak kita lakukan, karena ini kesempatannya terbatas. Kesempatannya hanya 1 tahun sekali. Pertama, laksanakan puasa dengan penuh mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Qur'an. Kalaupun tidak mampu membaca Al-Qur'an, sering-seringlah telinga kita membaca lantunan Al-Qur'an itu, mendengar lantunan Al-Qur'an itu. Kalau selama ini mungkin banyak lagu-lagu yang kita dengarkan atau salawat-salawat yang kita dengarkan, masuki bulan suci Ramadan, kita ganti hiburan kita dengan mendengar bacaan Al-Quran. Demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga apapun yang keluar dari lisan kita bisa memberikan kesejukan yang ada di sekeliling kita. Apapun yang ada di dalam benak kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun yang ada di dalam pemikiran kita bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.